Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidia dengan NIM 20171001024. Saya dari Konservasi Tanah dan Air kelas C. Mata kuliah Konservasi Tanah dan Air ini diampu oleh salah satunya adalah Ibu Ida Andriani yang dibantu dengan 5 kakak asisten. Dan pada praktikum kali ini saya tergabung dalam kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yakni ada saya sendiri, Siti Maulidia, kemudian ada Bagaskara Bima Abdiyoga Putra, kemudian ada Alvina Sabrin Eka Febrianti, lalu ada Yuda Friski Librianto, dan juga Adam Fasli. Nah, akan dibahas di sini yang pertama ada kondisi lapang, yakni kondisi lahan di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsangsari, Kabupaten Jember. Kemudian ada kendala yang dihadapi ketika melakukan pengambilan data secara langsung ke lapang. Kemudian menjelaskan terkait dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi, yang mana ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada erosivitas hujan atau nilai R, yang kedua ada faktor erodibilitas tanah atau nilai K, yang ketiga ada faktor kemiringan lahan atau nilai LS, atau kata lainnya adalah faktor topografi. Kemudian yang keempat ada faktor vegetasi dan tindakan konservasi atau nilai CP. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum tanah, yaitu perhitungan tingkat bahaya erosi yang terjadi di perkebunan kopi. Nah, untuk pengertian dari erosi sendiri merupakan peristiwa berpindahnya tanah dari suatu tempat ke tempat lain yang disebabkan oleh air maupun angin. Kondisi lapang di Desa Tugusari ini untuk pengolahan perkebunan kopinya termasuk dalam kategori sedang menuju baik. Untuk akses menuju lahannya ini tergolong susah dikarenakan jalan yang rusak dan juga terjal. Kendala yang dihadapi dalam pengambilan data secara langsung ini diantaranya tidak ada jaringan atau daerah tersebut merupakan daerah yang minim sinyal sehingga kita tidak dapat melakukan tracking. Kemudian kurangnya ketersediaan alat sehingga kita tidak dapat berbagi tugas dan melakukan pengambilan data secara cepat. Lalu terjadi hujan sehingga kita tidak dapat melakukan pengambilan data secara langsung. Selanjutnya adalah faktor yang dapat menyebabkan erosi. Yang pertama ini ada erosivitas hujan atau kemampuan hujan untuk mengerosi tanah. Nah, untuk faktor erosivitas hujan atau nilai R ini dapat diketahui dari stasiun hujan terdekat di daerah tersebut. Data curah hujan yang diperoleh dari stasiun hujan itu kemudian dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai R. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan data nilai R sebagai berikut. Setelah didapatkan nilai R, kemudian dilakukan interpolasi menggunakan aplikasi ArcGIS untuk mendapatkan nilai erosivitas hujan secara spasial. Nah, setelah dilakukan interpolasi, maka didapatkan peta interpolasi faktor R sebagai berikut. Hubungan nilai dari faktor R dengan erosi adalah semakin besar nilai faktor R, maka erosi yang terjadi itu akan semakin besar pula. Selanjutnya ada faktor K atau erodibilitas tanah, yang mana pengertiannya itu adalah kepekaan tanah terhadap erosi. Semakin peka tanah, itu tanah tersebut akan semakin mudah tererosi. Untuk mengetahui nilai K, kita terlebih dahulu harus mengetahui jenis tanah dari suatu lahan. Setelah mengetahui jenis tanah, kita dapat mengetahui atau melihat nilai K itu dari tabel yang telah ditentukan. Untuk jenis tanah pada Desa Tugusari ini adalah asosiasi clay humus rendah dan juga aluvial kelabu yang memiliki nilai K sebesar 0,15 sampai 0,18. Setelah nilai K didapatkan, maka kita dapat melakukan interpolasi dengan menggunakan aplikasi ArcGIS sehingga didapatkan peta interpolasi sebagai berikut. Faktor ketiga itu ada faktor topografi atau LS. Untuk mengetahuinya itu kita harus mengukur kemiringan dari lahan dengan menggunakan alat yang bernama Abney Level. Kemudian kita mengukur panjang kemiringan dari lereng tersebut menggunakan rometer. Setelah melakukan pengukuran, kita harus menghitung atau melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai LS-nya.
Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai LS sebagai berikut. Hubungan antara faktor topografi atau LS dengan erosi tanah adalah semakin miring lahan dan juga semakin panjang kemiringan lereng, maka erosi yang terjadi itu akan semakin besar. Faktor yang selanjutnya itu ada faktor CP atau faktor vegetasi dan juga tindakan konservasi. Nah, pada faktor ini kita harus mengidentifikasi tanaman apa saja yang ada pada lahan tersebut selain tanaman kopi. Kemudian, tindakan konservasi apa yang dilakukan oleh petani untuk meminimalisir terjadinya erosi di lahan tersebut. Nah, setelah melakukan identifikasi, kita dapat memasukkan nilai C dan P sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Setelah dilakukan identifikasi, maka didapatkan data dari faktor CP ini adalah sebagai berikut. Setelah nilai dari keempat faktor tersebut diketahui, maka kita dapat menghitung laju erosi atau nilai A dengan memasukkannya pada rumus A sama dengan R kali K kali LS kali CP. Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan nilai laju erosi per satuan lahannya adalah sebagai berikut. Nilai besar erosi yang terjadi pada setiap lahannya itu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan nilai dari setiap faktor yang disebutkan tadi berbeda-beda. Namun dari keenam lahan tersebut menunjukkan bahwasannya di Desa Tugusari ini laju erosinya tergolong dalam kategori sangat rendah, yaitu di kisaran 0 sampai 15 ton hektar per tahunnya. Nah, untuk tingkat bahaya erosinya ini, walaupun daerah tersebut tergolong dalam tingkat laju erosi yang sangat rendah, namun kita tidak dapat mengabaikannya. Jadi, karena erosi itu tidak dapat dihilangkan atau nilainya tidak dapat 0, maka tindakan yang sesuai itu adalah mengusahakan supaya erosi yang terjadi itu tidak melampaui batas maksimum atau laju erosi yang terjadi itu tidak lebih tinggi dari laju pembentukan tanahnya. Berdasarkan penjelasan dan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Desa Tugusari ini merupakan salah satu daerah dataran rendah yang lahannya itu banyak digunakan untuk perkebunan kopi. Nah, dengan menggunakan metode Wisol, kita dapat menghitung laju erosi yang terjadi di perkebunan kopi di Desa Tugusari ini. Yang mana Desa Tugusari ini untuk laju erosinya itu tergolong dalam kategori sangat ringan di antara 0 sampai 15 ton hektar per tahun untuk laju erosinya. Nah, untuk tingkat bahaya erosi yang perlu diperhatikan dari ke-6 lahan di sini itu adalah yang paling parah adalah di lahan 5, yaitu sebesar 4.751 ton hektar per tahun. Nah, mungkin saran dari saya untuk masyarakat yang ada atau menggunakan lahan ini itu dapat lebih memperhatikan lagi terkait dengan laju erosi yang terjadi pada lahan untuk menghindari terjadinya tanah longsor ataupun kehilangan tanah secara besar-besaran. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut saya lampirkan dokumentasi ketika melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shit.